Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Sukacita sekali hari ini ya, kita boleh bertemu lagi. Libur telah tiba, hatiku gembira. Wah, adik-adik sedang berlibur ya. Senang sekali ya, bisa merencanakan banyak hal, bisa bermain, dan menikmati liburan ya. Tapi ingat, jangan lupa, berdoanya tidak boleh libur, beribadahnya juga tidak boleh libur ya. Oke, hari ini kita akan bersama-sama beribadah. Di sini Kak Mary dan Kak Claudia yang akan melayani adik-adik dalam kebaktian online Bina Warga hari Minggu tanggal 29 Juni 2025. Mari adik-adik dengan penuh sukacita kita akan membuka ibadah kita. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari adik-adik kita membuka ibadah kita di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Allah kami yang hidup, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan anugerahkan kami hari baru yang indah, yang senantiasa boleh kami rasakan karena cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan peliharakan, untuk Mama dan Papa, untuk saudara-saudara yang mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Tuhan anugerahkan. Kami sudah melewati ujian sekolah dan kami sudah melewati masa liburan ini Tuhan. Tuhan kiranya boleh berkati di dalam liburan kami boleh manfaatkan dengan baik. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan, mengangkat segala sakit penyakit untuk mereka boleh bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan badan yang sehat, boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu dan beraktivitas kembali. Tuhan, berkati ibadah kami hari ini, mohon campur tangan Roh Kudus Tuhan, memelihara kami semua, dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mungkin dalam hidup kita sehari-hari, adik-adik pernah tidak mengalami tekanan ya, atau mungkin adik-adik pernah dibully, atau mungkin pernah merasakan diejek sama teman, mungkin karena kita berbeda atau iman kita berbeda, atau mungkin apa saja yang sudah kita alami adik-adik.
Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kita harus kuat, kita menjadi anak hebat, karena kita punya Tuhan yang kuat dan hebat. Yuk kita pujikan, kuat-kuat yang terkuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan menguatkan, satu tokoh yang seringkali adik-adik mungkin sering dengar, yang punya iman luar biasa, yang Tuhan kuatkan sehingga dalam segala tekanan bahkan penganiayaan dia kuat di dalam Tuhan, dia setia. Siapa adik-adik? Masih ingat tidak? Ya betul, kita mau belajar Tuhan menguatkan dari Stefanus. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo, shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu kembali dengan Kak Klau dari Gereja Kristus Kartini Bogor. Pada kesempatan ini, Kak Klau akan membawakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 54 hingga pasal yang ke-8 ayat 3 yang bertemakan
Belajar dari kisah Stefanus, Tuhan menguatkan. Yuk, sebelum kita membaca firman Tuhan sama-sama, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu pada kami. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan. Tuhan berikanlah kami hikmat agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." maka berteriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring. "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyertai mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Adik-adik, Stefanus adalah salah satu orang yang dipilih para rasul untuk membantu pelayanan mereka dalam melayani orang miskin dan para janda. Stefanus dipilih karena hidupnya yang baik, dipenuhi dengan Roh Kudus. Stefanus melayani Tuhan dengan sungguh. Mereka mencari-cari kesalahan Stefanus. Saat anggota Mahkamah Agama mendengar semuanya tentang Stefanus, mereka pun ikut marah. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan mengatakan bahwa Anak Manusia ada di situ. Anak Manusia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus. Kemudian mereka malah marah. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya atau merajamnya dengan batu. Saat Stefanus dilempari oleh mereka dengan batu, Stefanus mengampuni mereka yang melempari batu, dan akhirnya Stefanus meninggal sebagai martir. Adik-adik, melalui kisah Stefanus, pelajaran yang bisa kita ambil adalah mengikut Tuhan Yesus adalah membutuhkan kesetiaan dan pengorbanan. Ayo, kita belajar untuk menyatakan kebenaran apapun situasinya. Walaupun itu tidak mudah,
Tapi percayalah, Tuhan akan selalu menguatkan dan memampukan kita melalui pimpinan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama hari ini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan sedikit berkat yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita akan membawa persembahan kita dengan pujian, segala puji syukur. Dalam Tuhan, mari kita saat ini membawa persembahan kita dan menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, terima kasih juga akan kuasa Tuhan yang senantiasa menguatkan kami, anak-anak-Mu, dalam segala hal, dalam segala perkara yang terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami boleh kuat di dalam menghadapinya. Anak-anak-Mu dimanapun berada, dalam segala kondisi yang anak-anak-Mu hadapi, kami percaya Tuhan beserta, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Tuhan, kami menyerahkan persembahan kami, kiranya Tuhan boleh berkenan menerima. Berkati anak-anak-Mu Tuhan bersama keluarga, bersama orang-orang terkasih yang senantiasa mendampingi mereka. Berkati pertumbuhan anak-anak-Mu di dalam iman, di dalam studinya, di dalam segala apa yang dialami, Tuhan memampukan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja kami, negara, bangsa, dan negara kami, juga untuk situasi yang terjadi atas dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak tutup mata, Tuhan melihat, Tuhan menolong, Tuhan berkarya. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau beri. Kami menyerahkan doa permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
yang terkasih dalam Tuhan, dalam segala keadaan, yuk tetap setia sama Tuhan, karena Dia tidak pernah tutup mata, tidak pernah tutup telinga. Tuhan Yesus selalu melihat kita dan memberikan kasih-Nya, mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita seturut dengan kehendak-Nya. Kita tetap setia ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.